bisa banget sih. Tapi ini udah ada suara Ada teriakan di teriakan. belakang. Wey, Victor, Mobazet dan juga Pai Chikan sudah menggunakan jersey dari Bos. Waduh. Oke, di mana sebelumnya mereka tadi menggunakan jersey RRQ. Apa? Pindah langsung. Langsung pindah. Cepat sekali. Lihat game Cepat pertama langsung pindah ya. Ini dia untuk gambar lebih jelasnya ya buat kalian penasaran mereka menggunakan jersey dari EVOS. Yep. Tapi Valentina, oke. Akai main nih. Akai main dong, jelas dong, jelas. Akai. Emang ada opsi lain lagi? Nggak ada sih. Gak ada sih Akai sih. Kemarin 3 game Akai digunakan. Iya, kenapa nggak sekarang dipakai lagi ya? Kenapa kayaknya? sekarang nggak digunakan Iya, kembali? Betul. Karena Albert adalah salah satu pengguna dari Akai yang sangat berbahaya pula. Kalau lepas otomatis nih Akai di kanan. Fix. Di RRQ Hoshi. Fix langsung mah. Fix, let's go. EVOS Legends Akai first pick. Yap. Seyakin itu ya kita ya. Saya yakin itu. Yakin banget Karena kita. sering banget dipakai Akainya. Oke, sementara dari Dream sendiri udah begitu banyak achievement yang udah dia gapai nih ya. Join Bigetron di MPLI di season 3. Peringkat kedua dari MPLI di season 7 dan juga join EVOS Legend di tahun 2022. Tapi aku suka dari EVOS Legends tuh. Mungkin mereka udah tahu mereka bakal first pick Akai. Yep. Tapi mereka nahan dulu sambil mereka ngobrolin apa next step-nya Iya. yang dilakukan setelah mereka melakukan pick terhadap Akai. Jadi nggak salah-salah ngambil, Akai karena kita signature picknya ke arah Akai. Tapi mereka bakal mikirin setelah ini RRQ Hoshi bakal ngambil apa dan counter seperti apa juga yang harus mereka bawa. Iya. Dan kalau kita ngomongin ke arah marksman ini masih ada Beatrix dan juga Cloud. Iya. Karakter dari RRQ season ini ya Cloud Iya. mereka lebih suka buat pakai dibandingkan dengan Beatrix. Entah kenapa ya. Tapi bisa jadi kita melihat Beatrix setelah ini. Tapi Beatrix lawan Akai agak serem. Karena ya kalau dia masuk ke rumput masih bisa heavy spin dia. Yep. Bisa Iya. kabur. Bisa ngasih efek stop juga. Dan ya kita bakal lihat langsung dua hero Digi Digi dan Pakito. Beatrix lepas, langsung. Cloud lepas. Berarti di satu sisi Esmeralda ini bisa langsung nongol Oh jelas. untuk bisa memakan juga seluruh apapun yang dimiliki oleh Digi dengan shield darah putihnya. Ya, Pakito juga punya. Di saat mereka bergabung sama ya udah makin kenyang lagi nih. Bagaimana kalau Esmeralda Povius? Esmeralda Wow. Pompeius. Kanan kiri Tapi main ini gak ya? Bentar. Esme Esmeralda Xavier. Xavier, oke. Esme Xavier. Wow. Dan ada satu info ini ya. Akai Albert dan Sutsujin sama-sama 3 kali picks dengan win rate Oke. 67%. Bisa dikalahkan. 2 kali menang, 1 kali kalah ya. Betul, tapi kali ini Akainya diamankan lagi oleh seorang Sutsujin. Duh rame banget ini MPL Arena. Coba lihat yang di kolom komen, coba lihat keseruan ataupun yang ada di Cinepolis. Pasti mereka di sana juga sedang melakukan hal yang sama seperti kita di Pasti. sini, saling adu chance juga. Tapi tetap saling respect, mereka saling mendukung pula. Yang di kolom komen, mudah-mudahan kalian semua juga bisa melakukan hal sama, tetap positif. Coba dulu di kolom komen yuk, kita ramekan yang memang pendukung dari EVOS Legend dengan love birunya. Boleh. Dengan emot hati berwarna birunya. Ada juga pendukung dari RRQ Hoshi dengan emot hati berwarna kuningnya ataupun orange. Boleh, silakan. Yes. Silakan langsung ramekan aja kolom komen. Kita mau lihat kesulitan kalian dan kita hilangkan provokator-provokator yang tidak jelas yang sedang mencari perhatian tersebut. Betul, respect pasti Jangan harus kasih mereka dilakukan. perhatian. Nah, SS di band sekarang. tapi udah ada Balmon nih dari sisi RRQ Hoshi. Ya, Balmon yang bisa untuk mengamankan objektif ya. Yap. Turtle, Lord, tapi saingannya sekarang adalah Akai. Yang mungkin tadi sebelumnya saingannya, Balmon tadi di ban. Iya. Game yang pertama. Yap. Tapi sekalinya lepas Balmonnya, dia punya pesaing. Akai dengan heavy spin-nya bisa menjauhkan Balmon yang sedang mencoba untuk melakukan lethal counter. Yap. Waduh. Tapi luar biasa sekali barusan kita sebutkan, tapi kolom komen kita coba lihat. Udah penuh dengan emot hatinya berwarna orange, berwarna biru ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih atas kesulitan kalian dan mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan. Kita Amin. hilangkan para provokator-provokator yang sedang mencari perhatian itu tuh ya. Jangan kasih panggung mereka. Iya, kita bikin komunitas Mobile Legends Bangman di Indonesia jadi positif lah ya. Mulai dari scene MP, LMDL, bahkan sampai scene ladiesnya kita berikan semua dukungan yang positif sambil melihat juga adanya Lunox menjadi pilihan berikutnya dari EVOS Legends menghindari pastinya. Mid lane bisa dibilang, jadi juga dengan adanya Lunox. Dan selanjutnya ada Selena. Selena dari Dreamska yang memang ditakutin juga. Karena Selena misal Selena lepas dan bisa dipakai oleh EVOS Legends, mereka bisa memancing keluar time journey dengan jauh lebih cepat. Oke. Dan mereka pun sebenarnya dengan adanya Esmeralda plus Xavier, ini pun 2 hero yang memang bisa nge-trigger juga ke arah time journey.
Dan itu adalah hal yang sangat-sangat baik pula. Ini stop head speech tuh bagus banget, terima kasih Kak. Ya ampun, mana tuh tulisan di belakangnya? Ya meleot dah pulung ini mah. Meleot, jangan kayak begitu kan meleot ini. Sabar Pulung, masih game 2 aja. Ya dulu. Tuhan meleot, lemes gua kayak begini baru mau mulai game 2. Yes, dan selanjutnya udah ada sesi Leon yang sempat kita bahas sebenarnya di game yang pertama ya. Mereka masih fokus ke arah mid lane dengan ada Lunox dan juga Sesian, dan nih ada Bagong MLBB tadi. Iya. Back. Alisnya udah sangat-sangat familiar sekali kita ya. Jadi gelombang kah sebentar lagi? Betul. Tidak hanya orang yang bisa membuat gelombang wave seperti itu apabila kalau menonton ya. Alis dia sendiri bisa, memang sakti. Oke, Lilia masih ada sih sejauh ini. Yep. Lilia masih oke. Bisa kasih damage lah. Dan untuk mengganggu pergerakan Esmeralda bersama dengan Akai. Oke. Terus siapa lagi? Kalau bicara soal match speed, Parsha bisa diganggu sampai sama Akai. Jadi agak sayang kalau pemilihan ke arah Parsha. Introducing my buddy. Cloud Oke. dulu. Cloud lagi. Cloud dulu. Beatrice masih lepas ya. Beatrix, Evo's. Tapi mereka ada Digi Cloud. Digangguin nih kalau ada Beatrixnya. Sebenarnya untuk penggunaan dari Melissa juga masih aman aja Aman sih. aja, ya. Aman aja untuk sekarang. Nah ini dia. Setsujin, saya pasti percaya diri pakai link di depan Albert. Pesannya jangan galak-galak, saya masih anak baru. Anak baru rasa anak lama nih. Tapi anak baru galak banget barusan. Galak. Galak banget banget. ya. Dia yang lebih galak ya daripada anak lamanya. Betul. Ini deh penggunaan Melissa sebenarnya. Matilda. Matilda. The all Dan juga Brody untuk kali ini. Oke. Inilah hero yang udah langsung diamankan oleh pemain dari EVOS Legends, di mana masing-masing hero-nya pun setidaknya bisa lah nge-trigger untuk time Juni dikeluarkan, lalu nantinya mungkin Happy Spin yang memiliki tenaga yang jauh lebih efektif. Tapi Parsha. barusan kita sebutkan ada Parsha yang mungkin bisa jadi ambil, tapi resikonya Resikonya besar benar, tapi gede banget. mungkin ini high reward juga karena Yep. bisa langsung ngebom dengan kadar esaknya karena dari Brody. Yep. Oke, itu dia. Di belakang kita terdengar suara nyanyian, suara dukungan untuk masing-masing tim, EVOS Legends dan juga Arkeosi. Luar biasa, mereka masih belum menyerah untuk bisa memberikan dukungannya. Di kolom komen kita juga dengan emor hati berwarna biru dan juga orange-nya. Terus-terusan di spam begitu aja, kita hilangkan para karbitan, para provokator yang hanya sedang mencari perhatian pula. Ya, so tanpa berlama-lama lagi kita akan segera masuk ke dalam game yang kedua antara EVOS Legends dan juga Hierarchy Hoshi. Oke, jadi langsung aja ini dia game kedua. Kita akankah bisa ditutup oleh EVOS Legends dengan kemenangan 2-0 tanpa balas, atau Arkeosi akan menyamakan dulu kedudukan, lalu game ini akan dibawa menuju ke game yang ketiga. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi pastinya, tapi sabar dulu, jangan terburu-buru, kita bakal menunggu. Ya, sini dia kembali ke dalam lane of down, meskipun ya kita tahu sendiri baru 30 detik game ini berjalan, yang pastinya belum ada satu inisiasi atau fight yang terlalu besar. Dan berkaca dari segi draftingnya, sempat kita bahas, Clay punya resiko yang cukup besar kalau kita bandingkan dengan seorang If juga, posisi yang ada di area tengah. Meanwhile, dari EVOS Legends banyak banget nih yang bisa jump in ke arah seorang Parsha. Yep. Sementara dari Albertnya sudah akan langsung mengamankan ke arah dari Orange Buff terlebih dahulu, tapi Dreams datang dengan perlahan mencoba untuk mengganggu, dan Akai pun kali ini berhasilkah mendapatkan langsung ke arah Orange Buff, dan sepertinya Sujojin datang ngambil Orange Buff. Itu berani banget sih, pergerakan yang berani banget ya. Retribution berhasil diamankan oleh seorang Sujojin, dan ya masih ada sedikit gerakan juga di area Turtle hanya untuk zoning out ke arah Dreams. Wow ya, dan cukup banyak waktu yang terbuang untuk Albert tadi. Kalau kita lihat klipsnya sempat untuk reset juga. Jadi levelnya ini bakal ketahan dengan cukup jauh. Sujojin level 4, Albert baru aja menginjak di level 3. Waduh. Sementara untuk Clay kali ini akankah bisa bertanding dengan Soul Bloom-nya? Menghilang sudah untuk Clay kali ini di area mid lane. What a nice movement dari seorang Dreams kali ini, berhasil mendapatkan satu eliminasi di awalnya. Tapi baik lagi kalau kita ngomongin ke arah gold lane-nya, bakalan cukup padat dengan adanya seorang Finn, apalagi bisa memberikan reverse time demi reverse time-nya ke arah Clover maupun time bomb-nya. Oke, ini dia perbedaan antara Brody dan juga Melissa, di mana tadi kalau misalnya ketemu Melissa dan Melissa yang memang di depan yang bisa memberikan jarak lebih juga. Di mana ada Summoner juga yang dimiliki oleh pemain dari Arkeosi, tapi Pendragon di bawah berhadapan langsung dengan Pakito 1v1 situation. Dream langsung aja mengawal pergerakan dari Clover, di mana ada Clover dari kali ini nggak begitu penuh.
harus lebih berhati-hati sih untuk posisi dari seorang Clover sendiri. Dia nggak boleh terlalu dekat, tapi dia juga punya Tower Apart Memory. Dan di sisi lain, Sutsujin bisa mendapatkan turtle-nya. Gak ada kontes yang mau diberikan oleh RRQ Hoshi. Entah pertukaran seperti apa yang mau diberikan oleh RRQ. Oke, tidak ada kontes di bagian turtle, tidak ada juga follow up ke arah lane yang berbeda Om Wawa. Sepertinya apa yang sedang direncanakan Om Wawa? Oleh Arki ya mereka harus bisa menahan. Apalagi mereka punya Digi yang Digi ini gak ada impactnya sama sekali ya. Untuk di early apalagi dia hanya akan menjaga dulu. Oke. Bukan memberikan damage. Jadi Arki Hoshi dari divisi damage yang mereka masih tertinggal jauh dibandingkan dengan EVOS Legends. Yep. Clover barusan berhasil mengumpulkan beberapa stack. Tapi tertarik juga dengan adanya satu reverse time. Tower Apart Memory barusan dikeluarkan, tapi sepertinya damage-nya memang belum cukup untuk bisa menghilangkan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Oh ya, terutama tadi menuju ke arah seorang VN terlebih dahulu di area atas. Membuat dia harus kehilangan setengah darahnya dan harus lebih sabar pastinya karena RRQ Hoshi mereka udah bisa dapetin pertandingan di area atas. Namun dengan rotasi seperti ini, 3 player dari EVOS Legends sudah mulai mendekat. Bettingan juga akan sama-sama diculik oleh seorang Clover, oleh seorang Dreams juga di area top lane. Clover, Dreams, lagi dan lagi. Duet yang tidak terpisahkan bahkan dari game yang pertama. Tapi untuk kali ini, coba lihat ada Blazing Duet. Tapi balik lagi dengan Battle Mirror Match-nya. Dia ke belakang, dia kembali memberikan jarak yang cukup. Tapi barusan ada sebuah pergerakan yang memang ternyata kayaknya ada problem lagi nih. Iya dan juga itu tebal banget ya Mas ya buat Sujin sendiri. Yep. Ya. Dikena dari Kurang dari 7 detik lagi, kita akan bisa melanjutkan pertandingan apabila memang untuk problemnya sudah bisa di-fix. Dan lagi-lagi udah ada nyanyian yang diberikan oleh RRQ kali ini memberikan dukungan pastinya untuk game yang kedua. Dengan harapan ya bisa diakses sampai ke dalam game ketiga, tapi berbeda langsung dibuka dengan hanya sedikit fight di area persungayan atau di area river. Dimana dengan Sutsujin yang kali ini fokus ke arah turtle-nya terlebih dahulu dimana Sonic out. Albert berhasil melakukan penculikan ke arah turtle-nya dibalaskan. Orange buff yang baru saja terculik juga di early game. Yap, berhasil sepertinya kali ini membalaskan sedikit kejadian yang memang sudah menimpa dirinya tadi. Tapi Tas di bagian tengah dengan Xavier yang dia gunakan masih tetap stay menjaga wave minion agar tidak ada yang bisa melewati area tersebut. Oh ya, ini Xavier bakal menjadi salah satu stopper juga ya, entah itu ke arah seorang Clay yang dimana udah ditumbangkan satu kali atau ke arah hero-hero lainnya, terutama Albert nih yang bisa melakukan pergerakan cukup lambat. Oke, dan itu dia satu buah Downing Light dan bermain ke arah dari cooldown untuk sepatu. Dari tas sendiri, Magic Shoes, Clock of Destiny. Jadi bakal tertahan sama sebenarnya Parsha juga demikian dari Clay-nya. Oke, bahkan tadi dia udah di sini kita lihat ya dari pergerakan Akai dengan headbutt yang dimiliki, dengan body slam yang dimiliki, dia mendapatkan lagi ke arah satu gold buff. Namun Clover dipanggil guiding win, kembali Brody, balik dia. Jangan maju-maju. Jangan maju-maju, tahan temponya sedikit terlebih dahulu di menit yang kelima. Dan ya ini dia pergerakan dari seorang Sutsujin yang udah mulai terpantau clearing wave di area mid terlebih dahulu. Dan ini yang harus diwaspadai adalah dari seorang R7 pastinya. Ketika satu flicker sudah mulai dibuka, namun Mythical Veil juga connect kali ini dengan Downing Light melakukan damage ke arah R7 dan Albert datang tiba-tiba counternya connect juga ke arah seorang Clover. Wow, pertempuran jual beli serangan tapi tidak ada satupun yang berhasil ditumbangkan. Namun kali ini sepertinya Pendragon mendapatkan begitu banyak tekanan yang dilakukan oleh 3 player bahkan dari RRQ Hoshi. Benar, dan untuk tim fight seperti ini, bait demi bait harus dilakukan untuk bisa mendapatkan advantage. Yap, ini benar-benar dari RRQ Hoshi juga mereka langsung ngebut aja. Mereka berhasil mendapatkan satu objektif. Oh, tertarik ada di bagian atas. Sepertinya aksi balasan sudah mereka lakukan. Bahkan R7 dengan begitu cepat, Dreams One mendapatkan sebuah pukulan. Galak banget untuk RRQ Hoshi di early game kali ini. Meskipun memang masih belum bisa mengungguli ke arah goldnya, namun pertukaran karena auto juga terjadi juga di bagian bottom lane. Turtle sudah mulai muncul, tapi R7 dan Pendragon yang masih menjadi pusat perhatian kita melakukan sedikit fight jual beli serangan yang masih belum kunjung selesai. Dan ini dia Sutsujin yang akan kedatangan kontes strateginya Albert namun masih belum bisa berhasil. Sejauh ini luar biasa retribution yang dimiliki oleh Sutsujin, Om. Ya, on point, pas, On point? ngamenin juga. Yap. Tapi mungkin kecuali di turtle yang kedua tadi ya. Oke. Ya, Tapi sisanya ya, kita melihat bagaimana dari kedua tim ini bermain dengan sangat-sangat berhati-hati sekali. Oke, sementara untuk Sutsujin, body slam harus dia keluarkan, membuat beberapa play dari RRQ Hoshi pun harus mundur, tapi Pendragon berusaha seorang diri untuk bisa mendapatkan lagi karena tertarik ada di bagian atas. masih belum bisa berhasil tentunya dengan adanya penjagaan dari seorang R7. Gak mau kehilangan satu outer turret tambahan pastinya, namun untuk
ngomongin mid turretnya, ini bakal menjadi satu pusat perhatian ketika midnya berhasil diruntuhkan. Space yang begitu besar bisa diamankan, terutama untuk seorang Clay. Dengan Fortune-nya bisa lebih enak untuk mengeluarkan Feather Edge Strike. Yap, Lightning Triton kali ini menjadi milik dari Tas. Tapi Sun Sujin di saat masuk ke dalam rumputan, ada satu hero yang memang harus pergi dari tersebut. Dan juga Dreams mengawal terus-terusan ke arah dari Brody. Untuk kali ini dipanggil kembali, nggak boleh pisah mereka. Harus Nggak bersama. boleh. Di game Besti banget ini mereka berdua. Betul. Di game pertama juga kita sudah melihat kombinasi yang memang di sini gold lanernya difokuskan oleh EVOS Legends. Oke. Untuk bisa cepat mendapatkan item dan gold. Iya, ini bakal jadi satu combo ya ketika ditabrak dengan Settling Eagle, tinggal ditambahkan burst damage dari seorang Brody. Namun lihat ini seorang Clay. Feather Edge Strike memang dibuka, tapi damage yang masuk ke arah EVOS Legends jauh dari maksimal. Ya, Yap. karena satu item belum selesai juga. Yang Ya. kedua, itu ada efek penambahan shield. Betul. Dan nantinya bakal ada Favor juga menambahkan lagi efek heal dari Matilda untuk siapapun yang terkena damage. Plus gangguan konsentrasinya tadi karena beberapa pemain dari EVOS Legend di saat ada Federasi yang dikeluarkan, mereka ada sebagian yang mundur tapi sebagian maju juga. Dan sekarang Blazing Duet langsung saja memberikan damage, tapi sakit banget. Tasnya berhasil untuk didapatkan Pendragon, sedikit lagi dari yang tersisa. Mereka kehilangan satu sosok yang sangat-sangat penting di mana CC pun bisa langsung diamankan. Dan juga Pendragon Strike menimpa tubuh dari Sun Sujin yang menggunakan Akai. Dan juga ada bantuan tadi dari Palmon. Combo yang mengerikan ya. Yes, terlepas daripada apa yang terjadi tadi. Objektif berikutnya langsung diambil oleh RQ Hoshi karena ini 3 lawan 5. Ini momentumnya pas banget sih Om Wawa. Benar-benar momentum yang sangat luar biasa mereka manfaatkan. Dan sekarang Lordnya berhasil mereka ambil tanpa adanya kontes. Iya, pastinya nggak bisa melawan kontes terlebih dahulu dengan dua pemain yang hilang, terutama nggak ada retribution dari seorang Sun Sujin. Dan kembali lagi kita bakal melihat R7 dan juga Pendragon kali ini, di mana di sisi lain juga Lord akan muncul ke arah top lane. Yep. Dan Dreams ada di area mid. Tas tetap berada di areanya pula. Sementara untuk Akai mengamarkan Purple Buff terlebih dahulu. Tapi di bawah coba lihat. Ada pergerakan yang mengendap-endap yang dimiliki oleh pemain dari Arki Hoshi. Yang bisa dibilang kayaknya belum ketahuan sejauh ini karena Feather Edge Strike mengusir mundur lagi pemain dari EVOS Legends. Iya, bisa dibilang Feather Edge Strike yang dibuka terus-menerus oleh seorang Clay, selalu mendapatkan penjagaan di bagian depan, entah itu dari seorang Fayen yang ngebuat dari EVOS Legends juga nggak bisa memberikan satu cancellation ultimate Feather Edge Strike. Ya, dan juga itu dibuka. Biar objektifnya diamankan aja. Iya. Itu khusus untuk menakut-nakuti juga. Benar. Ini R7 dan juga Finn. Sekarang mereka lah yang berduet untuk bisa membuat sebuah barikade agar pemain dari EVOS Legends harus dipukul mundur dan juga tidak boleh keluar dari serangannya. Tapi barusan Dawning Light memberikan efek yang begitu maksimal dan juga mencoba untuk lompat ke bagian depan tadi dengan hebat yang dimiliki. Tapi ternyata itu pun masih belum bisa membuat pemain dari Arkeosi bisa dihajar lagi dengan heavy spin yang dia miliki. Iya, satu misi penyelamatan yang bagus juga. Kita ngeliat guiding win yang dibuka oleh seorang Dreams langsung menarik Sun Sujin kembali. Karena ya tujuannya hanya untuk memberikan pressure supaya Lordnya nggak bisa masuk lebih jauh ke area base turret. Yes, dan juga memancing untuk dikeluarkannya Feather Edge Strike. Jadi mereka Ya. ada di out of range daripada nanti lingkaran dari Feather Edge Strike ada di dalam base mereka. Yep. Mending di luar. Mending di luar aja. Karena setidaknya nanti di saat ada Lord selanjutnya, Yap. ya tidak langsung nabrak ke dalam juga gitu. Ya, oke, jadi sama-sama Lightning Triton sekarang. Baik untuk Clay maupun dari Tas. Dan Enchanted Talisman adalah next item untuk Tas sendiri. Tapi sementara kita melihat RQ Hoshi, mereka sedang leading. Tapi mereka gak mau terlalu gegabah juga untuk maju nabrak. Mereka masih ngambilin objektif kecil. Nah karena sekarang inilah kekuatan dari Arkeosi. Di sana mereka mendapatkan satu momentum aja. Mereka bisa kembalikan dan mereka bisa mempertahankan itu. Ataupun EVOS Legend, apakah mereka bisa membalikan fakta pula kalau mereka kali ini tertekan dan nantinya mereka lah yang akan menekan. Benar-benar sudah kembali ya untuk RQ Hoshi sendiri. Gameplay yang emang sering banget kita lihat seperti ini. Mulai dari Albert, kontes retributionnya udah mulai beberapa kali kembali. Dan zoning out dari seorang VN yang benar-benar merepotkan Obawa. Ya, dan juga dari item build-nya sekarang Athena Shield bahkan diamankan oleh Finn sendiri. Untuk Dreams-nya juga masih dengan dominant size, belum ke arah Athena Shield atau mungkin belum selesai karena goldnya nggak dapat. Wow itu Skylar-nya mencoba untuk bisa langsung mendapatkan Tas dan Tas berhasil langsung dihilangkan dengan adanya konsel sebelumnya, lalu ditambah lagi dengan Ice Sprint, belum lagi Blazing Duet, sebuah hal yang begitu mengagetkan dan juga mencengangkan hingga membuat Tasnya hilang dalam seketika. Siapa yang bisa expect pergerakan dari seorang Skylar yang begitu beraninya, begitu agresifnya untuk masuk langsung ke area base. Change yang begitu besar juga sebenarnya untuk dia terpick off, apalagi kita tahu sendiri Tas memiliki satu Mystic Field yang bisa saja menahan pergerakan dari seorang Skylar. Namun ini nggak bisa menghentikan pergerakan RQ Hoshi yang langsung mendapatkan Lord mereka berikutnya. Yep, ini dia. Lord berhasil langsung diamankan sama. Ya, dan juga Cloud-nya di sini yang menjadi poin penting untuk RQ Hoshi.
Kalau mereka ingin memenangkan team fight, Blazing Duet-nya memang harus tepat dan itu mengarah ke Tas. Tas support damage dari belakang. Dan kalau dia nggak ada, Mystic Field gak bakal ada. 2 kali ya. 2 kali. Berarti berhasil ya untuk sebuah pola yang sama. Benar masuk dan juga langsung mengejar ke arah tasnya. Tapi barusan diawali dengan satu konsel itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa sekali. Tapi Lord sudah bergerak dan Lordnya akan menabrak dari bagian atas. Balmonnya akan menahan dulu terhadap web minion. Lalu nantinya akan di jalan bersamaan dengan 3 lane sekaligus. Dan apa hasilnya? Eliminasi 1 berbanding 3. Bisa dibilang gak terlalu banyak untuk eliminasi. Tapi objektif RRQ Hoshi yang semakin melambung ke udara. Lord udah mulai muncul juga di area top lane bersama seorang R7 yang bakal menjadi pemandu, pembuka jalan untuk Lord mereka berikutnya. Dan lihat dari Clover bersama seorang Suzuki ini akan fokus ke area mid base turret terlebih dahulu Pak Pulu. Yap, sejauh ini belum ada pergerakan yang memang begitu signifikan dilakukan oleh pemain dari arah Kyoshi. Tapi untuk Skylarnya masih mengamar kemulai dari stack arah spare yang dia miliki. Pada saat langsung dikeluarkan begitu saja. Dan juga dari Lordnya masih belum mendapatkan sebuah pengalaman begitu maksimal. Lordnya masih berusaha untuk bisa mendapatkan juga karena best turret tersebut. Tapi Lordnya sudah hilang untuk kali ini. Blazing Duet belum terlihat. Ya, masih belum ada perlawanan juga dari EVOS Legends menuju ke arah eliminasi. Meskipun memang Albert kehilangan setengah darahnya di sana. Dan ini nggak menutup kemungkinan juga untuk EVOS Legends sebenarnya mendapatkan beberapa momen. Tapi ini kalau misalnya Lord berikutnya diamankan oleh RRQ Hoshi bakal jadi bencana besar untuk EVOS Legends. Oke, tapi EVOS Legend perlahan mereka bisa keluar dari dalam rumahnya, dari dalam pagar pertahanannya. Mereka mencoba untuk sedikit demi sedikit menambah lagi pergerakannya agar bisa mendapatkan vision yang jauh lebih jelas. Iya, cuma masalah ketika mereka keluar gak ada lagi buff yang tersisa, gak ada lagi creep yang tersisa untuk bisa diamankan oleh EVOS Legends, menambah pundi-pundi uang pastinya karena perbedaannya semakin jauh menuju ke arah 7.000. Lihat purple buff juga diamankan lagi membuat Suzujin cukup tidak berdaya. Ya ini kontribusi dari mungkin ya Diginya kehadirannya. Yap. Dari alarm boatnya yang bisa membuka juga untuk arah dari rumput. Dan sabar banget sebenarnya untuk Skylar menahan Blazing Duet-nya. Gak dibuka sama sekali tadi. Meskipun memang kalau tadi dia buka, ya mungkin ada kesempatan untuk bisa menumbangkan Akan satu. ada. Ya, tapi dia juga bisa tumbang. Jadi masih ditahan. Betul. Ini masih 50-50, makanya tadi sebuah kalkulasi yang sangat baik pula ya. Diperlihatkan oleh Skylar, mungkin kita bertanya-tanya ini kenapa tidak dikeluarkan gitu. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk jalan lainnya lagi, mereka jauh lebih menahan lagi. Karena 17 detik sebelum Lord selanjutnya akan muncul. Banyak banget plan yang sebenarnya bisa dibuka ya oleh RRQ Hoshi. Gameplay seperti apa yang mau mereka bawa. Mengingat sebentar lagi Lord akan segera muncul menjadi salah satu konten terkrusial, terpenting untuk game kali ini. Di menit yang ke-15 udah bisa langsung jump in ke area base di area mid. Yap, Davin udah langsung melemparkan time bomb. Namun untuk kali ini Diginya berada di bagian tengah. Akankah Diginya mengeluarkan time journey? Namun dengan adanya Federalizer di bagian belakang membuat sebuah celah, membuat sebuah pergerakan dari pemain-pemain EVOS Legends untuk tetap berada di areanya. Mereka perlahan tapi pasti mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga mendapatkan Karolot tersebut. Clover mulai dipanggil dengan guiding win-nya, tapi Pin mulai mengganggu juga ke arah dari Suzuki. Cukup ditahan kali ini, ditarik kembali pergerakan dari seorang Suzuki. Ditambah lagi R7 mendorong dengan begitu kencangnya dan Albert terfokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Memang ada Clover dan juga Dreams, tapi dengan situasi seperti ini positioning dari RRQ Hoshi yang begitu baiknya membuat dari EVOS Legends gak bisa melakukan kontes. Oke, dan sepertinya mereka akan mundur terlebih dahulu. Mereka nggak jadi kontes, mereka lebih memilih untuk menahan di dalam base-nya. Iya, sekarang tadi dari posisi juga terlihat bahwa dari Pendragon sedang melakukan defense di dalam base-nya dia. Jadi mau gak mau EVOS Legends mereka harus mundur daripada mereka mungkin oke kita 50-50 kalau kita menang dapat, kalau enggak ya masih nahan gitu loh. Yep. Dan ya mereka gak mau ambil resiko besar. Oke. Ini adalah hal yang sangat baik juga dilihat ya. Mereka walaupun dalam keadaan tertekan gini juga nggak buru-buru mengambil keputusan. Mereka melihat keadaannya udah mulai nggak kondusif nih di bagian depan. Oke, mereka menang terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang Sujin ada di bagian bawah dan juga 3 player lainnya. Bahkan kali ini dengan pemain lengkap dari EVOS Legends. Tapi RRQ Hoshi juga mereka jauh lebih kalau lagi dengan adanya Lord yang udah mereka di bawah. Pendragon masih berlari-larian aja. Sementara itu untuk R7 memberikan tumpukannya. Tapi untuk kali ini dengan adanya Happy Spin langsung dikeluarkan. Time Juni juga menggagalkan itu semua. Satu hit lagi. Giginya berhasil langsung diamankan. Lordnya akan langsung menghilang. Akankah ini menjadi momen comeback-nya dari EVOS Legends Sujin dengan headbutt yang dimiliki gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Cloud. Downhill yang begitu menyakitkan, tapi dari EVOS Legends gak bisa terlalu terburu-buru. Mereka masih harus manage ke arah wave minionnya juga. Dan nice try untuk RRQ Hoshi. Kehilangan seorang VN membuat mereka harus menunda kemenangannya terlebih dahulu. Mereka gak bisa jump in terlalu jauh juga. Yes, sedikit menunda pasti ada baiknya juga.
juga. Karena kalau mereka tadi terlalu memaksakan, ingat one straight push masih akan bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan ini dia untuk instant replay bagi Samsung Galaxy A series. Sayangnya tadi adalah Vander airstrike-nya sempat tercancel dengan adanya heavy spin. Jadi itu membuyarkan segalanya juga. Jadi gak ada lagi damage yang bisa langsung nge-penetrate ke defense EVOS Legends. Yap, sementara Cloud-nya tadi terpisah cukup jauh ya Om ya. Ada di bagian sebelah kiri di mana pertempurannya terjadi di bagian sebelah kanan. Sempat tadi hampir ditabrak oleh Akai-nya. Namun dengan kecepatan tangan yang dimiliki ya mau nggak mau berhasil selamat dari hal tersebut dan sekarang ini dia itemnya. Ya, jadi cukup respect juga dengan adanya Athena Shield ternyata di Skyler. Dan mungkin bisa jadi dari Clover juga sama. Dia bisa mengarah ke sana. Ini dia pergerakan dari RK Hoshi yang sudah kita lihat juga bagaimana tadi pergerakan Sutsujin ya yang meng-cancel semua pergerakan RRQ membuat mereka harus menunda lagi kemenangannya. Meski karena menit yang ke-18 peak performance dari RRQ Hoshi biasanya terjadi di menit-menit seperti ini. Corrosion sekarang untuk Skyler. Ada tambahan attack speed dan ada blade armor untuk Esmeralda. Berasa banget Dawning Light-nya masuk ke dalam tubuh dari Parsha. Ada laser yang menembus tubuhnya. Udah nilai ya. Yang kali ini mungkin udah semakin terasa memasuki ke arah late game-nya menunggu objektif berikutnya. Ya, dan Skylar ini tinggal tarik ulur. Tinggal siapa yang membuat kesalahan dan satu momen bakal kita lihat Pak Pulu. Ini dia, menit 18 sepertinya untuk seluruh item ataupun networknya udah jadi. Harusnya udah jadi. Dan mereka hanya tinggal menunggu momentum-momentum seperti apa yang bisa mereka manfaatkan. Entah itu momen yang begitu baik ataupun ya ada miss move yang dilakukan. Ini dia Lord yang paling penting, apalagi ini adalah Lord yang sudah evolve. Gimana kali ini? Wait, ada WON yang udah digunakan, sebuah info yang sangat-sangat menarik sekali barusan. Terlihat dengan ada Dawning Light yang sudah dikeluarkan, gak kena karena siapapun. Tapi untuk kali ini sepertinya pemain dari RRQ Hoshi malah dipukul mundur pelan-pelan loh Devin. Perlahan tapi pasti ya, RRQ Hoshi udah mulai mundur melihat adanya seorang Dreams yang sebenarnya tadi udah menerima damage cukup besar. Fokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Albert masih berada di area mid lane. Dawning Light kembali lagi dibuka dengan spamming yang dilakukan oleh seorang tas, namun Albert sudah mulai mendekat. Lordnya harus terreset terlebih dahulu dan Red Dragon cukup tertarik ke bagian belakang. R7. Oke, ini dia Kang Begal akankah berhasil, tapi R7 sepertinya ketahuan posisinya. Gak jadi untuk bisa mendapatkan karena beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend dan mereka pun mundur teratur kembali. Wave minion yang memang harus mereka atur pula, tapi Pendragon seorang diri ada di bagian depan mencoba untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. R7 harus melakukan hal sama. Begitu banyak damage yang harus dia terima, tapi Clover harus mundur pula karena begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Mencoba men-trigger adanya satu heavy spin tapi tidak dikeluarkan oleh seorang Sutsujin, ditahan untuk mengadu retribution dengan seorang Albert. Meskipun kita tahu sendiri lethal counter yang bakal sangat membantu retribution dari seorang Albert. Oke. Dari Pendragon juga dia sudah mulai meninggalkan untuk team fight seperti ini. Harus clear wave minion sebelum ada dua wave yang menabrak base dari EVOS Legends. Dan ini sebenarnya ada sedikit celah untuk RRQ Hoshi karena team fight-nya masih dengan 4 lawan 5. FF Sutsujin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena setengah darah aja. Tapi Federasi udah masuk ke dalam tubuhnya. Untung dia memiliki regenerasi yang cukup tinggi, di mana ada bantuan juga tadi dimiliki oleh Cycling yang dikeluarkan pula oleh pergerakan Matilda. Namun untuk kali ini Sutsujin yang mencoba untuk langsung mendorong dari Albert yang terkurung seorang diri. Immortalnya pecahkan ke Albert, kali ini bisa selamat tapi tidak. Albertnya berhasil dihancurkan oleh EVOS Legend. Nomor retribution sejauh ini membuat dari EVOS Legends punya kesempatan yang besar banget untuk dapetin karena Lord berikutnya. Clay, Finn, dan juga Skylar masih mau menunggu di sisi lainnya mencoba untuk melakukan peruntungan mereka. Putus! Mendapatkan karena selesai. Dua pemain sudah hilang dari RRQ Hoshi, Pak Pulung. Dawning Light yang begitu on point dan untuk sekarang ada lagi pergerakan di mana Clover berhasil mendapatkan juga ke arah Cloudnya, dan juga untuk kali ini mereka mengejar R7 mendapatkan bantuan di mana Finn mengeluarkan time journey-nya dan mereka berhasil selamat dari kejaran pemain EVOS Legends. Satu Lord yang penting udah berhasil mereka amankan dan target berikutnya masih menuju ke arah surat-surat yang tersisa mid lane yang bakal menjadi target mereka berikutnya, tapi masih ada waktu untuk RRQ Hoshi kembali dengan 5 pemain mereka dan mengembalikan keadaannya lagi. Semua hal bisa terjadi di game kali ini. Oke. Dawning Light kembali dikeluarkan, semuanya ditembak. Ada efek bakaran di dalam tubuh dari R7. Namun mereka dengan satu wave minion mereka berfokus bisa langsung mendapatkan. Dan sekarang ada Pagito yang berhasil langsung dihancurkan dengan penggunaan Sutsujin begitu baik. Akai-nya EVOS Legends berusaha untuk masuk ke dalam dan juga mendapatkan kemenangan di game yang kedua, dan mereka mendapatkan lagi. Ada satu player giginya langsung down. Albert yang gak kuat lagi. Federasi seorang diri bagian belakang mencoba untuk bisa mempertahankan defense-nya. EVOS Legends 2-0 tanpa balas. Oh my God.